Action. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sutradara galau semua. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini saya ada di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur, yang mana ini pesantren tuh terkenal sama kitab cetakan makna pesantrennya. Tidak lain dan tidak bukan, pesantren ini dinamakan pesantren Petuk, atau lebih terkenalnya dengan sebutan pesantren Petuk, tapi padahal pesantren ini namanya Hidayatul Tulab gitu ya. Jadi dengar-dengar santri-santri di sini tuh banyak mendapatkan hidayah gitu. Nggak tahu karena mungkin latar belakangnya gimana, tapi sepengalaman saya di sini santrinya banyak mendapatkan hidayah. Dan kali ini kita di endorse sama sebenarnya bukan di endorse sih, tapi ya ini kita promosiin ada madu asma. Jadi madu ini sudah dikasih wirid, udah dikasih doa sama Abah Yai, yang insya Allah kita manfaat dari madunya dapat, barokah dari madunya juga dapat, barokah dari doanya juga dapat. Bisa dilihat ini sebenarnya asramanya ya. Jadi ada yang unik di sini. Asramanya itu kalau lantai 2 masuknya ke pesantren Hidayatul Tulab. Tapi kalau asrama yang bawah itu masuknya ke pesantren Raudatul Ihsan gitu. Bisa dilihat Pak kameramen ya. Oke, sip. Nah, karena biasanya di channel Sutradara Galau ini kita sering banget nge-review atau ngebahas tentang kitab, bahkan kita juga mentasheh beberapa kitab yang sebenarnya bukan tahap pentasheh sih ya, tapi nggak apa-apa lah kita beberapa mengulik-ngulik kitab petukan yang ada di sini. Langsung saja. Oke, sekarang kita ada di toko kitab Makna Pesantren. Jadi karena memang Petuk itu terkenalnya dengan kitab Makna Pesantrennya, di sini kita ada di koperasinya. Jadi buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang penasaran sama kitab-kitab Makna Pesantren, jadi bisa teman-teman datang ke alamat yang ada di sini. Ya. Terus teman-teman juga bisa ngelihat jadi di sini tuh banyak banget kitab yang ngejajar, bisa dilihat di sana. Yuk kita samperin. Terang nggak? Terang ya? Jadi ini emang koperasinya tempatnya ya, nggak heran lah kalau memang di sini tuh agak berantakan juga sebenarnya, karena daya jual beli kitab Makna Pesantren ini memang sangat tinggi. Jadi sekali naruh nanti ada yang ngeborong gitu ya. Jadi ya maklum lah ditaruh di luar. Nah sekarang kita ngelihat ke dalamnya. Biasanya di dalam ini kitabnya kitab-kitab yang bagus-bagus, yang tebal-tebal, yang jarang sama orang punya. Langsung aja kita masuk. Di sini hawanya udah beda. Hawanya ini udah hawa-hawa kealiman di sini, hawa-hawa ilmu, jadi adem gitu. Nah sini ayo kameramen, jangan segan-segan. Nah, kelihatan kan gantengnya? Iya, ada lampu. Nah di sini itu koperasi kitab Makna Pesantren. Jadi kalau ditanya kitab petukan itu sejarahnya tuh dari sini. Dengar-dengar selama saya mondok di sini, kitab petukan itu memang kitab perintis kitab Makna Pesantren, salah satu perintis kitab Makna Pesantren. Tapi kalau di Jawa Barat itu kan ada yang namanya kitab cetakan Kiai Maki. Nah kalau kitab cetakan Kiai Maki itu lebih ke kayak terjemahan, kayaknya sih terjemahan bahasa Sunda. Tapi di sini yang uniknya ya, bisa dilihat ini kita ada kitab Kifayatul Atqiya Alamin Hajil Asfiya. Saya sendiri kurang tahu kitab apa ya, mungkin Pak kameramen tahu nggak? Geleng-geleng. Iya. Jadi salah satu keunikan kitab yang ada di sini itu, di sini kitabnya kurasan, Pak. Jarang-jarang ada kitab terjemah tapi dia itu kurasan. Itu salah satunya. Terus ya kualitasnya juga bisa lah sama seperti kitab-kitab cetakan Haromen atau kitab cetakan Putra Toha Semarang gitu ya, bisa kita lihat. Dan di sini lihat men, kalau kamu santri yang biasanya salafi, yang biasa ngaji ngemaknain,
Ini kitab sangat memudahkan sekali. Itu ya. Dan ini bukan satu doang, tapi ini satu kantor. Ini tuh hampir semua kitab tuh memang ada kitab petukannya, ada kitab maknanya. Kalau kamu cari kitab tafsir Jalalain, ada. Kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu ada gitu. Atau kitab yang lain, contoh kayak kitab-kitab yang tebal apa ya? Ini kita cari di sini nih. Ada kitab Ibanatul Ahkam ini ya. Ini syarahnya kitab Bulughul Maram. Ini sampai dimaknain, Pak. Segabut-gabutnya santri kalau di pesantren atau kalau di asrama, kalau memang santrinya megang HP itu main ML. Ini santri di sini gabut main kitab. Jadi sebenarnya di dunia pesantren sekarang ini memang ada beberapa kiai atau beberapa orang yang mungkin pemikirannya itu masih konservatif tentang menentang penggunaan kitab terjemah. Padahal memang kitab terjemah itu atau kitab petukan itu memang punya beberapa manfaat atau punya beberapa kegunaan, asalkan pemakaiannya itu memang masih dibatas lah. Maksudnya kitab-kitab seperti ini tuh cukup sebagai bantuan kalau memang kita itu masih kurang lancar dalam membaca kitab, atau kita masih agak ada keraguan ketika ini tarkibnya jadi apa sih kayak gitu. Tapi kalau memang kitab-kitab petukan di sini jadi memang benar-benar jadi sumber rujukan, atau buat orang yang masih permulaan tiba-tiba pakai kitab petukan, itu mungkin kurang terlalu disarankan karena nanti dia malah terpatok sama kitab-kitab yang udah ada maknanya gitu. Jadi dia nggak bisa mengembangkan diri dengan kitab-kitab kosongan. Yang ada tuh malah dia itu bukan jadi orang yang bisa baca kitab, tapi dia itu orang yang bisa baca kitab yang sudah dibacakan gitu. Bedanya. Tahu kan ya? Maaf ini saya ngap-ngapan, capek. Terus ada lagi. Mau nyari kitab apa lagi? Kameramen ngomong dong. Quratul Uyun, Pak. Quratul Uyun. Ada di sini ya, cuma nyempil ini. Di mana gitu ya? Saya lupa. Ini sebenarnya ada yang jaga ini. Biasalah. Lagi istirahat. Terus di sini kita pada Kifayatul Ahyar. Ini biasanya kitab-kitab Kifayatul Ahyar di sini dikaji di pesantren buat salah satu sumber rujukan untuk mempelajari atau memahami isi dari kitab Fathul Qorib itu sendiri. Di sini adanya Ukudul Juman, Pak, bukan Ukudul Jen. Quratul Uyun apalagi ya? Ya, pokoknya banyak banget. Terus di sini juga kitab petukan itu terkenal sama ilmu hikmahnya. Jadi buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang pengen mendapatkan ijazah untuk entah itu berbagai macam wiridan dengan kegunaannya, seperti misal ada sahabat-sahabat mungkin yang sekarang itu lagi sibuk bukan begadang berdagang. Buat sahabat-sahabat yang sibuk berdagang mungkin, atau pengen dagangannya laku, atau mungkin pengen punya wiridan biar punya anak kembar atau punya anak laki-laki, anak perempuan, itu ternyata ada gitu ya. Dan ini nanti diadakan tanggal 25 September ya. 25 September tahun 2021, catat tanggalnya, nanti kita sertakan foto pamfletnya gitu. Buat teman-teman yang penasaran, apalagi nih kitabnya, kira-kira I'anatul Thalibin 4 jilid. Ini petukan semua, ini ada maknanya semua. Jangan bilang saya ini omong kosong. Ini Bapak bisa lihat tuh. Ini ada maknanya semua, Pak. Dan ini sudah ditasheh. Tapi pakai bahasa Jawa. Kekurangannya itu memang pakai bahasa Jawa sih. Buat santri-santri yang ada di tanah Sunda atau biasa terpakai bahasa Sunda, mungkin rujukannya lebih ke kitab-kitab Kiai Maki. Tapi kalau di sini ini memang udah terkenal. Jadi kalau kemana-mana Bapak atau sahabat-sahabat semua yang mencari, yang semisal kalau di Jawa Timur kan kita pengen nyari kitab terjemahan nih, kita cari nih ke koperasi atau ke toko buku, Pak beli kitab petukan. Itu sebenarnya petuk itu nama daerah, nama pesantren, bukan bukan makna gitu. Jadi karena memang ini terkenalnya kitab petukan gitu. Kitab petukan itu kitab dari pesantren petuk. Jadi ya semua santri udah kenal lah gitu. Nah, dari tadi kita kan udah ngebahas tentang toko kitabnya nih. Ini memang
salah satu tempat yang sering dikunjungi sama orang luar karena beli kitab di sini. Nah, sekarang mungkin teman-teman penasaran gimana sih isi dari pesantren Petuk itu sendiri. Sekarang kita untuk membahas dalam dari pesantren Hidayatul Thulab ini, beberapa santri juga dilengkapi sama fasilitas yang namanya ada kantin di sini. Dan kantin di sini tuh lebih dikenal dengan sebutan TOSA alias kepanjangan dari toko santri. Kita masuk yuk, kita lihat dalamnya kayak gimana. Jadi ini memang biasa jadi tempat makan buat santri, terus tempat beli kitab atau tempat berbagai macam yang lainnya lah. Intinya kebutuhan primer santri pastinya ditanggung di sini. Assalamualaikum. Ya, numpang bikin konten ya. Iya dong, harus. Nah, di sini ada yang jaga namanya Kang Majid. Ini lagi ngitungin duit karena memang keuntungan dari TOSA ini udah mencapai puluhan juta per bulannya. Bahkan beberapa sultan yang ada di Surabaya pun tunduk sama toko santri yang ada di sini ya. Kita bisa lihat di sini Bapak kameramen tuh. Selain kita nyari kitab di koperasi, di TOSA juga ada. Biasanya ada beberapa kitab-kitab pengajian ya kan. Terus di sini juga dilengkapi sama ada nasi ya. Ya, ada nasi. Terus lauknya juga ada, cuman kayaknya ini enggak terlalu kelihatan, soalnya di bawah sini Pak. Nah, di bawah santri juga di sini kalau pengen ngegoreng atau masak sendiri ada kompornya di sini ya. Terus tempatnya juga bisa dibilang bersih lah gitu, nyaman, enak ya kan. Pengen nongkrong di sini, ngopi di sini, cuman ya kalau nongkrong di sini tidak disarankan ya, soalnya memang biasanya penuh. Terus bisa dilihat di sini. Ada tempat cuci piringnya, ada tempat masaknya, kalau Arya tinggal ambil gitu. Gampang semuanya. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen memondokkan anaknya nggak perlu khawatir lagi tentang nanti gimana anak saya makan makanan yang bergizi. Di sini dijamin sama TOSA semua makanannya bergizi. Dan yang pastinya yang paling penting buat santri, murah meriah. Di sini ada jajanan khas santri Petuk yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu biskuit nabati. Kang Majid bisa diambil biskuit nabati. Ya, tidak di endorse, tapi ini memang snack favorit dari santri. Snack favorit biskuit nabati, harganya cuma Rp2.000 saja. Oke. Terus kira-kira kita harus kemana lagi nih? Kita udah ngebahas koperasi, kita udah ngebahas kantin. Kayaknya kurang lengkap kalau habis makan tidak dikeluarin lagi ya. Nah gitu, kita kali ini harus ke tempat sanitasinya yang pasti. Kita ngelihat gimana sih kualitas dari tempat pembuangan akhir perut-perut santri yang ada di sini. Kalau penasaran bisa. Yuk. Oke, Kang Majid, yuk. Nah, tadi kan kita udah dari tempat makan, nggak kurang lengkap rasanya kalau nggak dikeluarin lagi, ya. Jadi di sini itu tempat buat santri itu kalau memang pengen buang air besar atau buang air kecil, tapi itu ke dalamnya ya. Karena kalau di sini tuh memang khusus buat tempat wudhu atau tempat nyuci baju, dan yang pasti ini tiap minggu itu pasti dibersihin. Gitu. Jadi terbilang higienis buat pesantren yang memang memperhatikan kebersihan. Tapi kalau mungkin di sini kelihatannya agak kotor sebenarnya karena ini kualitas videonya yang agak gelap sebenarnya. Tapi kalau ada lampu atau lagi cerah, ini tempatnya sangat bersilau gitu ya. Sangat silau sekali, sangat bersih, higienis. Jadi kita bisa melihat ada kolam. Di sini menyesuaikan dengan mazhab fikih Syafi'i yang mengatakan bahwa air suci itu harus lebih dari 2 kula. Di sini lebih dari 2 kula, Pak. Bahkan kalau ada santri kecil yang iseng bisa diceburin di sini, dari mandi junub atau apa terserah. Tapi yang pasti di sini kolamnya ini airnya suci dan biasanya di sini santri itu langsung minum dari sumber karena memang airnya itu sudah bersih, sudah layak minum, dan ini juga bisa disebut sebagai air barokah itu karena dari sumbernya itu sudah didoakan oleh Abah Kiai gitu. Oke, lanjut kita ke belakang.
Oke, sekarang saya nggak sendirian karena di sini ada sesepuh atau juru kunci dari tanah Petuk ini. Dan beliau memang terkenal karena kesolehannya dan juga sering wiridan untuk memperkuat syahwat pastinya. Enggak lah, bukan memperkuat syahwat. Yang pasti ini orang syahwatnya kuat. Aduh. Nah, di sini ada dengan siapa namanya? Ma'ruf. Kang Ma'ruf di sini, atau biasa dipanggil sama santri-santri di sini ajengan gitu ya, atau mungkin Pak Yai karena memang orangnya ini tindak lakunya seperti orang-orang para salafus sholihin. Nah, mungkin dari Kang Ma'ruf di sini bisa diceritain, kita bisa jalan-jalan mungkin sambil jalan-jalan sama kameramen di sini. Monggo. Ya, mungkin bisa ditunjukkan. Nah, Dari mana mulainya ini? mungkin dari sini dulu nih, karena di tanggal 11 Januari kemarin pesantren Petuk itu sempat berduka karena kehilangan sosok yang paling dicintainya, murabbi rohina, yaitu almarhum lah Kiai Ahmad Yasin bin Asmuni, yang mana beliau sudah meninggal dan sekarang ini digantikan oleh putra beliau yang bernama Kiai Rikza ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang pengen mungkin berziarah ke makamnya Kiai Ahmad Yasin, bisa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kalau mungkin penasaran makamnya ada di belakang ini. Nah, iya. Mungkin Kang Ma'ruf di sini bisa diceritain apa tempat-tempatnya. Kan ini para penonton belum tahu ini santri kalau ngaji di mana sih? Oh iya. Nah, ya, Kalau kameramen tempat- bisa mungkin dekat sedikit. Kalau tempat pengajian santri itu ya sangat banyak sekali tempatnya. Cuman gedung pokoknya di sini, gedung ini tempat pengajian santri gitu. Tempat pengajian santri. Ya, sini ya, gedung ini, kemudian gedung sana. Pak kameramen mungkin bisa dikasih lihat. Iya. Lalu untuk apa ya, tempat ngaji santri sama yai itu, kepada yai itu udah ada di aula besar. Jadi kalau di sini tuh yang ngajinya masih bawah-bawah di sini. Tapi kalau yang sudah tingkat tinggi ngajinya di pondok besar. Tidak di sini lokasinya. Tapi ini gedung ini ada sebutan unik ya? Ada. Apa? Ya menurut sebagian cerita itu dulu waktu membangun gedung ini itu tidak hanya orang-orang santri yang ikut bangun, cuma ada beberapa orang-orang wali mastur yang ikut membangun gedung tersebut. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan pakune Pondok Petuk ya gedung ini. Oh, Wah, gitu. Iya. Itu menurut cerita yang saya dengar. Dan ini juga disebut gedung emas ya? Iya. Gedung tiang emas karena warnanya itu emas. Iya. Nah, ya nggak usah dikasih tahu warnanya emas, ya udah kelihatan warnanya emas kok. Iya. Nah, ya, selain itu kayaknya ini ada aula yang baru nih. Iya, Saya aula baru lihat aula semegah ini ada di Pondok Petuk. Yuk kita langsung aja jalan. Iya. Nah, di sini Bapak kameramen bisa dilihat, sahabat-sahabat sutradara galau semua bisa dilihat. Ini kita masuk ke dalam, jangan sungkan, anggap aja rumah sendiri. Itu pun kalau nggak malu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan oleh Kang Ma'ruf di sini asal muasal sejarah dari aula di Pondok Petuk. Oh, ini ada suatu di sini. Agak dideketin kameramen mungkin biar suaranya kedengaran jelas. Kalau aula ini, saya ingin cerita sedikit dengan tentang aula. Itu memang Romo Yai itu dari dulu semenjak membangun Pondok Petuk ini dari tahun 9394 itu belum pernah ada jamaah dari semua santri putra putri. Kalau sholat jamaah itu belum pernah. Tadi sholatnya sendiri-sendiri, pondok salaf sendiri, putra sendiri, putri sendiri. Jadi aula ini dibangun dengan tujuan dijadikan sebagai aula pusat. Diperkirakan ini bangunnya tahun 2020 awal itu. Awal itu masih lapangan, dan berangkat dari Pondok Petuk sendiri. Aslinya pondok ini kan dibangun tahun
aslinya itu kalau lihat dari sejarah Daunnya Romo Yai itu dibangunnya tahun 1890 itu aslinya Pulau 1890 jadi 20 tahun lebih dulu daripada pondok-pondok seperti Lirboyo. Oh Ya kan 1910. Kalau Petuk ini kalau Daunnya Romo Yai dulu itu adalah sekitar tahun 1890. Itu peletak pertamanya itu adalah Mbah Ki Ihsan yang makamnya di depan masjid. Mbah Ki Ihsan itu punya putra yang namanya Mbah Ki Bahri. Mbah Ki Bahri itu punya putra yang namanya Mbah Ki Asmuni. Mbah Ki Asmuni itu punya putra lagi yang bernama Mbah Ki Ahmad Yasin Asmuni yang mendirikan pondok ini untuk yang kedua kalinya. Karena dulu sempat Ki Ihsan itu wafat, pondoknya vakum seperti itu. Vakum karena ada sebuah faktor lah, faktor ekonomi pondok pesantren sehingga baru bangun lagi tahun 93-94. Adapun Ki Ihsan yang mendirikan pondok di Petuk pertama kali itu adalah asalnya dari Ponorogo. Dari Ponorogo beliau itu adalah menantu. Beliau Mbah Ki Ihsan itu mondok di Ponorogo. Di sana nyantri kepada Kiai Nawi, mungkin dimanatu oleh Kiai Nawi. Kiai Nawi itu adalah masih putra dari Mbah Abdul Qohar. Abdul Qohar itu adalah putra dari Mbah Nuryo. Mbah Nuryo itu adalah putra dari yang namanya Ki Ageng Klidik. Oh iya. Pantesan nama-nama tersebut itu sering disebutkan ketika kita membaca Istighosah Hidayatul Tulab ya. Nah, karena mungkin kalau diceritain kepanjangan ya. Jadi memang beliau ini tidak salah disebut sebagai juru kunci Petuk ini ya, karena memang dari segi sejarahnya saja beliau hafal. Mungkin ini di dalam paketan ini ada beberapa sanad-sanad tertentu ya. Kita nggak berlama-lama tidak berlama-lama lagi karena di situ ada sesuatu yang menarik yang biasa dilakukan oleh santri. Yuk kita telisik, kameramen bisa ikut. Oke, di sini ada pemandangan yang tidak asing buat santri-santri Petuk. Bukan santri Petuk saja, tapi santri-santri di pesantren-pesantren lainnya. Karena memang di sini sebagai guru yang bertanggung jawab dan juga pengurus yang bertanggung jawab bagi santri-santri yang memang melanggar hukum ataupun norma-norma keagamaan, norma susila, Pancasila dan lain sebagainya, patutnya harus diberi hukumannya. Betul. Dihukum. Bisa kita lihat di sini ada di sebelah saya ada pemandangan unik, bukan yang ini karena di sini memang orangnya sudah unik dari dulu. Jadi di situ bisa kita lihat. Iya. Sangat unik sekali karena orang mana yang mau baca Quran panas-panasan sambil berdiri. Itu kan unik sekali ya. Tapi memang di situ dilakukan demi masa depan si santri tersebut ya, betul. Selain itu hukumannya di sini ada apa lagi? Ya ada digundul, ada diguyur dengan air suci. Ada juga yang ya macam-macam sekali lah. Ya macam-macam sekali. Macam-macam ya. Ya, ada yang dikeluarkan. Oh loh, itu kalau memang pelanggarannya sudah sangat berat. Sangat berat. Itu dikeluarkan. Tapi kalau seperti ini masih tingkat-tingkat sedengan lah. Oh, masih tingkat-tingkat sedengan ya. Kira-kira ini biasanya hukuman kayak gini karena melakukan pelanggaran apa? Ya biasanya mungkin ketahuan keluar ataupun ketahuan apa gitu, terciduk melakukan hal-hal yang kurang pantas gitu. Iya. Kurang adab, kurang beradab seperti itu. Seperti mungkin merokok tapi tidak mengajak pengurusnya. Itu juga sesuatu yang dilarang di sini karena kita kalau pengen merokok harus bareng-bareng. Tapi untuk anak-anak kecil di sini memang tidak diperbolehkan untuk merokok karena di sini ada beberapa aturan untuk menghisap rokok sendiri itu memang dikhususkan buat santri-santri yang sudah besar, sudah bisa nyari duit sendiri gitu. Bahkan kalau udah nikah ya. Tapi orangnya nggak di sini. Ini di sini di sebelah saya ada pondok anak ya di sini. Pondok anak itu kriterianya untuk santri umur berapa dari tingkatan pendidikan apa? Kalau umur itu dari umur 6 tahun sampai sekitar 18 6 tahun? Iya 6 tahun. Ada yang 6 tahun. 6 tahun udah dibuang sama orang tuanya? Ada. Innalillahi. Untuk tingkatan dari SD lah, dari SD kelas 1 itu yang elok-elok bawang sampai yang kuliahan, sampai yang SMA. SMA. Ya, sampai SMA. Kalau kuliah ada di sini. Kuliah juga ada yang di sini? Ada, tapi pengurusnya. Oh, pengurusnya, iya. Selain itu juga apa ya? Kalau kita ke sana, karena kita juga nggak bisa ke sana karena ada santri putri ya. Jadi kita terbatas buat ke gedung yang ada di sana. Itu kira-kira gedung apa tuh? Bisa diceritakan? Atau kalau itu gedung formal.
Oh, jadi ini SMP, gedung, SMA dan kuliah. gedung formal SMP, SMA dan Kuliah. kuliah. Di sini juga ada kuliahnya. Ada Ada nama kampusnya apa? Setahid Stay Hit. Kepanjangan dari Sekolah Tinggi agama Islam Hidayatullah. Hidayatul Tulab. Selain ada Madu Hidayatul Tulab, ada juga yang namanya kampus Hidayatul Tulab. Mungkin ini pembangunan masih belum dilanjutkan ya, Nggih. karena memang ada beberapa kendala jadi belum bisa dilanjutkan. Selain itu juga buat para dermawan semua, bahkan kalau memang video ini sampai kepada Menteri Agama bisa dibantu pembangunannya ya. Karena di sini itu memang sarangnya mengeluarkan orang-orang keturunan alim ulama yang bagus. Jadi kan kalau Menteri Agama sudah wafat bisa diganti sama santri yang ada di sini ya. Tapi moga-moga Menteri Agama panjang umur ya, karena itu pimpinan saya Pak. Saya masuk GP Ansor itu pimpinan saya. Pimpinan pusat. Iya. Jadi kita kemana lagi? Mungkin sudahi dulu ya di sini ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa disampaikan dari video channel Sutradara Galau di sini bersama ada Kang Ma'ruf. Kalau penasaran di sini juga ada yang duduk. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, karena kita terkendala waktu di sini, nanti kalau pengen masuk video grebek pesantren yang lain, konten grebek pesantren yang lain, bisa komen di bawah pengen grebek pesantren mana nih. Tapi untuk biaya akomodasi dan transportasi silakan ditanggung oleh pihak pesantren, karena kita juga yang namanya jalan-jalan kemana-mana juga harus keluar bensin Pak. Ya, belum lagi kalau di tengah jalan itu istilah Sundanya kabita, tahu kabita? Tidak. Kabita itu kayak apa ya, kalau orang hamil itu suka ngidam. Oh, nggih. Atau kita tuh kayak biasanya kan kalau kita di perjalanan, belum lagi kita kabita atau kayak ada bakso enak tuh kan. Belum lagi kita mampir ke tukang baksonya. Iya. Terus belum lagi kalau makan bakso kan harus pakai es. Belum lagi kalau habis makan kan biasanya ada yang suka ngerokok dulu ya. Silakan itu ditanggung sama pihak pesantrennya ya. Sisanya mah kita gratis. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa disampaikan dari video Sutradara Galau lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam kaum sarungan.